kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Sulawesi Tengah. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kembali kami tayangkan 3 berita utama hari ini. Ratusan calon panitia pemilihan kecamatan menjalani seleksi di kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Palu. Seorang warga aksi bisu berjalan keliling mal di Palu mendukung Palestina. Batik bomba khas Palu kini semakin populer dan pasarannya hingga Amerika. Serangan Israel kepada Palestina terus menuai protes dan kecaman dari berbagai negara. Di Indonesia, aksi tidak hanya dilakukan oleh kelompok mahasiswa dan masyarakat biasa. Bahkan salah seorang warga Palu juga melakukan aksi bisu sambil berjalan mengelilingi sebuah mal di Palu. Aksi ini sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina atas genosida dilakukan oleh tentara Israel beserta sekutunya. Aksi ini terbilang unik karena warga tersebut hanya membawa spanduk berbahan karung semen bekas bertuliskan dukungan terhadap Palestina. Pelaku aksi, Muhammad Afandi, mengaku aksi tersebut sebagai bentuk ekspresi keprihatinan sekaligus empati atas penderitaan yang dialami warga Palestina dari kekejaman Israel. Terinspirasi dari teman-teman belahan dunia mengutuk keras kebiadaban Israel melakukan genosida terhadap rakyat Palestina. Afandi berdiri pada area atau sudut pusat perbelanjaan serta berpindah-pindah dari lantai 1 sampai lantai 3 sambil membentangkan karung semen bekas bertuliskan tersebut. Aksi tunggal dilakukan pun mendapat perhatian pengunjung melintas, berhenti sejenak dan membaca apa yang dituliskan. Kita tahu bersama ada 14 juta orang yang akhirnya terpisah dari keluarganya, hidup di atas kolong langit, hidup tidak menentu akibat bom-bom yang dilontarkan oleh Israel. Saya berharap dunia terbuka matanya atas kebiadaban Israel terhadap penduduk Gaza dan Rafah yang hari ini hidup tanpa arah. Ia berharap melalui aksinya, dunia terbuka matanya atas kebiadaban Israel terhadap penduduk Rafah dan Gaza. Ia sendiri melakukan aksi tunggal guna menggugah hati nurani warga Kota Palu, mengajak bersama mengutuk langkah-langkah selama ini dilakukan oleh Israel. Ikram Bayoge melaporkan dari Palu. Ratusan umat Hindu di Kota Palu merayakan Dharma Santi di Pura Agung Wanakerta Jagatnata Minggu pagi. Dharma Santi Nyepi dirayakan umat Hindu sebagai puncak perayaan Hari Raya Nyepi Saka 1946. Perayaan itu menjadi momentum mempererat kembali simpul-simpul silaturahmi. Bukan hanya sesama umat Hindu saja, tetapi juga antar umat beragama lainnya. Perayaan Dharma Santi yang digelar di Gedung Milana Graha Sabha itu menghadirkan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, dan unsur pemerintahan. Perayaan Dharma Santi Nyepi bertajuk Mari Merangkul Kedamaian, wujudkan keharmonisan Sat Chit Ananda menuju Indonesia Jaya itu juga diikuti kalangan mahasiswa. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Sulawesi Tengah, Profesor Zainal Abidin, turut menjadi penceramah pada kesempatan itu. Ia menjelaskan pentingnya moderasi beragama. Kerukunan antar umat beragama harus terus ditegakkan. Ia mengajak seluruh umat beragama menyikapi perbedaan dengan bijak, saling merangkul satu sama lain menjaga harmonisasi. Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia atau PHDI Sulawesi Tengah, Iwayan Sudiana, menyebut momentum tersebut sebagai ajang silaturahmi seperti pada umumnya halal bihalal. Dharma Santi juga menjadi pembuka lembar baru kehidupan setelah menjalani ibadah Nyepi di bulan Maret lalu. Ya, perayaan Dharma Santi Nyepi Saka 1946 ini wujud dari proses rangkaian Nyepi yang kita akhiri dengan pelaksanaan namanya silaturahmi, yaitu kalau bahasa umumnya halal bihalal. Maka umat Hindu sudah melaksanakan Nyepi dari bulan Maret. Ada beberapa kegiatan yang kita lakukan, kegiatan ibadah, ada kegiatan sosial, ada juga kegiatan jalan santai, dan hari ini adalah kegiatan silaturahmi dengan Dharma Santi. Kegiatan itu mendapatkan apresiasi dari Ketua FKUB Sulteng. Menurut Profesor Zainal Abidin, perayaan itu menjadi kegiatan positif, memperkuat kerukunan hidup berdampingan.
Saya kira saya selaku Ketua FKUB tentu memberikan apresiasi dan penghargaan yang luar biasa kepada kawan-kawan dari Parisada Hindu Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah yang melakukan kegiatan Dharma Shanti. Bahkan inti dari Dharma Shanti itu sendiri adalah bagaimana kita bisa berdampingan dengan orang lain, bagaimana kita mencapai kesempurnaan, bagaimana muncul kesadaran. Saya kira ini hal-hal yang sangat positif. Istilah simakrama alias silaturahmi dengan seluruh umat beragama menjadi inti dari pelaksanaan Dharma Shanti bagi umat Hindu. Perayaan itu turut dimeriahkan dengan penampilan tari-tarian. Syahrul Caya dari Palu melaporkan. Masyarakat Kota Palu patut berbangga. Salah satu kerajinan tangan berupa batik bomba semakin populer. Bahkan, batik khas yang biasanya dikenakan saat hari besar nasional dan keagamaan tersebut telah mendunia. Pasarannya tidak hanya di Indonesia, tapi juga sampai ke luar negeri, yakni India dan Amerika. Batik bomba sebagai pakaian bermotif khas Sulawesi Tengah memiliki keunikan tersendiri. Hal itu yang membuat pemerintah daerah menjadikannya sebagai salah satu ikon promosi wisata. Namun, warga yang bergelut dalam usaha tersebut kini terbatas. Usaha batik bomba di Sulawesi Tengah sudah terbilang langka. Di Kota Palu, warga yang menggeluti bisnis ini bisa dihitung jari. Kendala utamanya karena kurangnya warga yang memiliki keterampilan dalam menenun batik yang memiliki warna dan corak yang beragam tersebut. Salah satu pengusaha yang masih eksis adalah Liswati yang tinggal di Jalan Mangga, Kelurahan Kamonji, Palu Barat. Liswati telah melakoni bisnis tersebut sejak tahun 2000 silam. Ia melanjutkan usaha orang tuanya yang meninggal tahun 1999 silam. Pegawai negeri sipil di pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah ini mengaku kalau peminat batik bomba sebenarnya cukup banyak di Sulawesi Tengah. Tidak hanya dijadikan sebagai oleh-oleh atau cindera mata, tapi juga menjadikan pakaian wajib pegawai negeri sipil di Kota Palu setiap hari Kamis. Kalau potensi pasar itu alhamdulillah banyak peminatnya Pak, terutama tamu-tamu luar daerah. Ditambah lagi dengan sudah ada surat keputusan bahwa setiap PNS setiap hari Kamis ini kan harus pakai batik bomba, tenun bomba gitu. Jadi peminatnya cukup banyak lah. Tidak hanya dijual di Kota Palu dan di sejumlah daerah di Jawa, batik bomba buatan Liswati ini bahkan terjual ke India dan Amerika. Sempat terpuruk saat pandemik, usahanya pun kini bangkit kembali dan dalam sebulannya bisa mendapatkan pemasukan hingga 25 juta rupiah. Harga jual batik bomba sendiri bervariasi, mulai Rp200.000 hingga Rp2 juta. Sementara itu, Sri, salah seorang karyawan yang juga penenun batik bomba, menuturkan jika untuk menghasilkan satu kain batik bomba butuh waktu selama 7 hingga 10 hari. Harus melewati 3 tahap mulai dari memintal, kemudian menggambar motif hingga menenun. Ada 3. Pertama, kolos, baru habis dikolos, baru diwarnai, baru dibidang, baru habis itu baru ditenun sini. itu butuh waktu berapa hari Bu untuk selesai? Ada 1 minggu. 1 minggu. Sayangnya, usaha batik bomba yang digeluti Liswati bersama belasan karyawannya ini terkendala tenaga kerja. Sangat minim warga yang memiliki kemampuan menenun yang masih menggunakan peralatan tradisional tersebut. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Sulawesi Tengah. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Della Rizka mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Songgom Poasi Tabe.